Adwar dari Densus 48 dan kawan-kawannya, kemudian ditemukan Bapak Dr. Sulawin SI sebagai Direktur PBBP, kemudian Pak Nirwan sebagai Direktur 1 dan Pak Kombes Pol Insinyur Muflis SH MH MM sebagai Direktur 3 dan Ketarunaan, dan ada di selain di bawah naik sini kan kamu muat, kalau naik semua lusin muat. Jadi inilah orang ini juga karena terbiakan tiba-tiba terselam jumlah 50 orang siap dilepaskan. Lanjutkan. Terusnya gerak. Kewajiban daripada Satgas Biro Aceh, terutama di Direktorat Pencegahan. Para taruna semua di Densus itu ada beberapa bidang. Ada bidang penindakan, kemudian ada bidang pencegahan, kemudian ada bidang Densus, akan tetapi seiring perubahan zaman, perkembangan teknologi, seiring perkembangan beberapa direktorat baru, termasuk tiba-tiba berubah menjadi intelijen terbuka. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengedukasikan masyarakat, masyarakat umum, PNS, TNI Polri, semua dalam tindakan teror atau paham-paham radikal. Tujuannya apa? Agar Indonesia ini selalu bebas dari aksi kekerasan. Kebetulan ada Bapak Dr. Sulawin, beliau merupakan guru saya juga, Pak Kombes Pol Muflis, juga saya Makunis yang kebetulan beliau baru sampai. Ini merupakan beliau Katim 3 Satgas Biro terhadap taruna dan taruni Akademi Maritim Aceh Darussalam. Adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut serta kehancuran terhadap objek vital yang strategis, baik di lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas nasional. Kita sudah tahu apa adalah di Bom Bali. Ini mohon izin di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi ada. Indonesia bisa di Google, bisa dicek di Bom Bali. Kalau dulu sebelumnya mungkin kita mengenal dengan istilah kejahatan organisasi. Tapi pasca Bom Bali itu kita baru tahu bahwasanya bibit-bibit teror itu, bibit-bibit pelaku teror itu sudah ada di Indonesia, dan itu kejadian di Bom Bali. Lanjut, kita lihat terorisme merupakan sebuah proses. Tapi kalau sekarang kami sudah melihat potensi-potensi itu di tingkat itu sudah kuat. Dimulai dari tindakan mungkin ada geng motor di awal-awal, kemudian ada pelaku bully. Kalau kita mungkin level tahun ini sudah perkuliahan, sudah tahu batasnya. Tapi kalau ada adik kita yang masih sekolah tingkat SMU, rentan, kalau sekarang itu diawali oleh intoleran. Tahu terpapar dari sisi pikiran dan pemahaman. Kemudian ada radikalisme. Kalau intoleransi ini sudah ada, radikalisme itu bakal muncul. Sikap-sikap dan perilaku radikal itu bakal muncul. Itu sangat mudah. Karena yang terpapar dari sisi perilaku. Itu ekstremisme itu
langsung muncul. Dia ketemu sama kelompoknya, dia ketemu sama orang yang sefrekuensi dan sepemahaman, itu sangat mudah. Tinggal dia menjadi pelaku. Kami mengupayakan semaksimal mungkin. Begitu juga ketika intoleransi sudah muncul, untuk naik menjadi radikalisme, kami juga akan memangkas. Akan tetapi kami manusia, kita tidak tahu isi otak pikiran di dalam hati seseorang.